Takut cahaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mistis, balik lagi bersama saya Nyi Sabrina. Kali ini saya sedang berada di sebuah sekolah yang terbengkalai cukup lama di daerah Cibubur. Tadi Nyai sudah izin sama yang ada di sini mengganggu malam-malam, mohon maaf gitu. Semoga tidak ada yang tersinggung gitu. Nah, Nyai sekarang akan bertemu dengan salah satu orang yang memegang kunci di sekolah ini. Dan akan kita tanya-tanya sejak kapan sekolah ini kosong dan kenapa. Jangan kemana-mana, ikutin Nyai terus. Ya, Sobat Mistis, sekarang Nyai sedang bersama Pak Roy. Ya Pak, benar? Bapak, sebelumnya mohon maaf nih Nyai mengganggu malam-malam datang ke sini gitu. Udah berapa lama Pak kerja di sini? Saya ditugasin di sini dari 2019. 2019. Berarti Bapak tahu ya tentang berdirinya sekolah sampai akhirnya sekolah ini kosong gitu. Ya. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Jadi gedung sekolah ini sudah lama terbengkalai sejak 2015 karena sekolah ini masuk di ranah tanah yang bersengketa. Jadi gedung sekolah ini dipindahkan ke lokasi yang lain. Berarti 2015 sampai sekarang 2021 sudah 7 tahunan ya? Ya, kurang lebih 7 tahun. Itu semenjak kosong, gedung ini udah ditinggalin gitu aja atau gimana Pak? Iya, ditinggalin gitu aja. Nggak dirawat atau nggak ada yang diperbaharui atau gimana gitu? Nggak ada. Pokoknya semenjak gedung ini dikosongkan ya sudah terbengkalai begini aja. Nah, saya sempat dapat cerita katanya banyak semenjak dikosongin banyak yang ngegunain ini kayak tempat pacaran gitu anak-anak muda, bener nggak Pak? Ya kayak gitu. Saya juga pernah sempat dapat laporan dari warga bahwasannya ada anak muda yang pacaran di sini. Oke. Nongkrong-nongkrong anak-anak muda. Berani ya? Itu waktunya kapan tuh Pak mereka pacaran waktu itu? Sore sih menjelang maghrib. Sore menjelang maghrib. Nah, tadi Nyai sebelum kesini ngelihat ada kayak waduk di situ. Itu dibangun dari kapan tuh Pak waduk? Waduk itu pengerukan 2017. Berarti 2 tahun setelah ini kosong ya? Ya, 2 tahun setelah gedung ini dikosongkan, ada pengerukan waduk di 2017. Oh gitu, oke. Dan tadi sempat cerita juga kita di belakang layar bahwa sempat makan korban gitu. Ada anak kecil yang di sana, itu kejadiannya gimana Pak? Jadi anak kecil itu berenang bareng teman-temannya, terus salah satu anak itu ada yang tenggelam di waduk itu. Tahun berapa kejadiannya? Kurang lebih di 2018 kejadiannya. 2018. Itu dia dari daerah mana dan kenapa kok tiba-tiba berenang di situ gitu? Kalau untuk rombongan si anak-anak itu sih kebetulan bukan dari anak-anak lingkungan sini, justru malah dari kampung sebelah. Dia main sama teman-temannya, terus mungkin ngeliat karena ada waduk, ada air gitu kan, namanya anak-anak. Ya udah dia pada berenang-berenang aja, pada main-main air kayak gitu. Terus hingga akhirnya salah satu dari rombongannya mereka itu ada yang tenggelam, satu orang. Laki-laki ya Pak? Laki-laki. Laki-laki. Terus itu saat si anak tenggelam, teman-temannya gimana Pak? Ya namanya anak-anak ya pada ketakutan.
akhirnya dia sempat lihat temennya tenggelam, tapi untuk nolong juga mungkin dia nggak berani atau juga khawatir karena takut dia juga tenggelam. Ya akhirnya ya nggak ada yang berani nolong gitu. Akhirnya mereka pulang aja gitu. Ya akhirnya mereka pada pulang aja masing-masing. Terus yang gimana ceritanya sampai akhirnya orang tua si anak tahu gitu kalau dia anaknya tenggelam? Ya karena anaknya nggak pulang-pulang, akhirnya orang tuanya mungkin nanya ke teman-teman mainnya kan. Akhirnya ya mungkin karena ditanyain satu persatu, akhirnya ada yang ngaku kalau si anak itu tenggelam. Dan akhirnya ya diantar ke waduk ini dicari. Ya nggak Ketemunya kapan, Pak? Itu kurang lebih 1 hari 1 malam si anak itu baru timbul lagi ngambang di waduk itu. Berarti 1 hari 1 malam ya dicari gitu. Wah, sebelumnya Bapak sendiri kan jaga di sini. Pernah nggak malam-malam ke sini patroli gitu? Kalau untuk malam-malam patroli langsung sih ya nggak pernah ya, kecuali ada laporan warga. Tapi juga kalau malam juga pada mikir kali masuk sini. Serem ya. Sendiri aja, iya saya sendiri aja. Monitor dari luar gedung aja, ya lumayan berasa gitu kan. Iya. Kadang juga sering dengar suara-suara aneh gitu. Ngobrol sama Bapak, kita coba masuk ke dalam ya. Yuk. Permisi. Assalamualaikum, punten. Ya Pak, selama Bapak jaga di sini, mohon maaf ada sesuatu yang mengganggu Bapak atau Bapak pernah melihat sesuatu nggak? Ya ngelihat sekelibatan gitu, kadang dia munculin gitu, pernah juga. Sama ya paling gangguan-gangguannya gitu kayak suara-suara, terus suara kuntilanak kayak gitu, sama suara-suara jahil-jahil gitulah, kayak ditimpuk-timpuk gitu. Tapi udah biasa lah ya Pak ya, dianggap Biasa. ya udahlah Ya, gitu. kalau saya sih istilahnya masing-masing aja, dunianya mereka ya dunia mereka. Sebelumnya kan sempat ada beberapa yang kepergok, mohon maaf berbuat mesum di sini gitu. Ada yang protes kah di sini Pak? Warga secara langsung sih enggak sih. Nah, cuman ya kebetulan saya ngelihat ya saya suruh bubar aja. Gitu. Ya mudah-mudahan enggak lagi lah ya dipakai tempat-tempat kayak gitu. Maksudnya ini tuh udah kosong, terbengkalai, terus Iya, namanya anak muda, jangan ditiru yang seperti itu. jangan bagus. Iya. Boleh ajak sekeliling Pak, kemana gitu? Yang biasanya dipakai waktu itu Bapak mergokin itu di mana Pak? Oh itu di belakang. Belakang. Di- Boleh saya minta antar ke situ? Kemana nih Pak? Ke kiri. Oke. Bentar. Assalamualaikum. Bentar. Di sini Pak. Kayaknya kita dari sini aja. Itu posisinya dia di yang pos situ tuh. Karena kita mau akses ke situ juga belukar banget. Oh ya, udah takut ada binatang ya Pak ya. khawatirnya ada ular. Biasanya sih ular. Itu pas Bapak mergokin mereka, diteriakin, ditangkap atau gimana tuh Pak? Ya saya pergokin, terus saya tegur. Ya biasalah anak muda pasti kan nggak bakal ngakuin dia. Iya. Nggak apa, cuma ngobrol-ngobrol doang. Gitu kan. Ngapain ngobrol di tempat Ya, gini gitu? ngapain ngobrol di tempat gini gitu ya. Iya, iya, benar. Ya, udah bubar aja, bubar. Keluar. Saya suruh mereka keluar. Agak ekstrim sih di sini. Ya Pak. Yuk, jangan lama-lama. Ayo, jangan lama-lama, kawan. Astagfirullah. Wah. Itu tadinya bekas apa Pak? Itu pos keamanan. Oh, pos keamanan di belakang. Pos satpam gitu ya? Satpamnya sekolah. Sekolahan. Oh, oke. Berarti gerbangnya tadi di depan situ? Iya, itu gerbang utama. Oh, berarti mereka masuk dari gerbang utama karena Bapak jaga di bagian belakang, jadi nggak kelihatan kan ya? Dan akhirnya karena sering dibuat
tongkrongan sama anak-anak itu, akhirnya gerbang utamanya itu saya matiin, saya las. Ditutup gitu. Saya las mati biar Jadi nggak bisa buat- dibuka. nggak bisa buat akses mereka keluar masuk. Ya, tindakan yang tepat sih Pak. Karena kalau kita biarin juga malah jadi apa ya? Makin banyak yang nanti Banyak. melakukan hal-hal itu gitu loh. Udah mah tempatnya kosong, serem, ditambah mereka melakukan itu malah jadi nanti tambah serem. Mungkin yang di sini juga marah gitu, nggak suka. Baiklah, terima kasih Bapak. Saya Iya. izin ya habis dari sini saya mau keliling-keliling boleh? Ya, silakan. Yang penting hati-hati aja. Iya. Ini bisa diakses sampai lantai berapa Pak? Bisa sampai lantai 4 Lantai 4? Iya. Oh gitu, oke. melalui tangga yang ada di sebelah sini. Tangga sini? Iya. Oke deh, siap. Cuma Makasih hati-hati Bapak. aja ya kalau misalnya mau masuk ke dalam ruang kelasnya, Mm-mm. ada atap yang udah Oh, udah roboh. rapuh, Oh, jadi iya. gampang jatuh. Nggak tahu itu tiba-tiba jatuh sendiri dengan sendirinya karena kondisi bangunannya atau emang ada. Oh ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya gitu. Karena kita juga udah izin. Iya. Makasih Ya, Pak. sama-sama. Oke guys, Bapak makasih banyak udah dapat cerita tadi tentang bagaimana sekolah ini yang tadinya dipakai untuk bersekolah biasa sampai akhirnya harus dikosongkan dan dipindah alihkan. Oke, kita lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Nyanyi Sabrina. Takut cahaya ya.